Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawafil Satri Ramadan dari kelompok 10 Administrasi dan Supervisi Pendidikan sesi 2024. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi kami yaitu Administrasi Ketatausahaan. Dan ini adalah poin-poin kami yaitu satu, konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Dua, proses tata persuratan. Tiga, proses tata kearsipan. Empat, proses tata ruang kantor atau sekolah. Dan lima, keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Baik, dalam poin pertama, konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Ini kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang terdapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat, menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Maka administrasi ketatausahaan adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah segala urusan sekolah, khususnya dalam surat menyurat, arsip, pengumpulan data, penyimpanan, dan pelaporan data-data yang berada di sekolah. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu proses tata persuratan. Nah, proses tata persuratan eh, dapat dibagi menjadi beberapa poin, itu satu, jenis surat. Dibedakan atas 14 jenis yaitu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Dua, yaitu sifat dan derajat darurat. Nah, surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat, yaitu kilat, segera, dan biasa. Yang ketiga yaitu pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Tahap 4 yaitu kode surat. Itu kode jambatan, kode unit, dan kode perihal untuk surat tersebut ya. Yang kelima yaitu pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dapat dalam penandatanganan adalah AN atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya dan lain-lain. Keenam yaitu cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh penjabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Dan tahap terakhir yaitu prosedur pengurusan surat. Penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, pengolah surat, dan pengelolaan arsip. Baik, kepada poin selanjutnya yaitu proses tata arsipan. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau lembaga negara atau swasta
dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari asas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, dan penjaminan arsip. Untuk tahap pertama yaitu asas penataan arsip. Asasnya atau asas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah asas penetapan arsip yang dipusatkan pada satu unit, sedangkan desentralisasi adalah asas penetapan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan desentralisasi, yaitu satu atau beberapa unit ya. Tahap selanjutnya yaitu sistem penataan arsip. Dalam pengelolaan arsip diperlukannya berbagai metode penyimpanan yang tepat. Berikut adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan arsip dan kearsipan di sekolah berdasarkan hal berikut ini. Pertama yaitu berdasarkan masalah. Pada sistem penataan arsip di ini, penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk menentukan masalah yang ada pada surat. Dan kedua yaitu berdasarkan abjad. Pada sistem penataan arsip ini digunakan metode abjad karena penyusunan arsip dilakukan dari abjad A sampai Z. Ketiga yaitu berdasarkan tanggal. Pada sistem penetapan arsip ini, penyimpanan dilakukan berdasarkan urutan tanggal, bulan, tahun, dan tahun yang di mana dijadikannya pedoman untuk pengarsipan. Dan keempat yaitu berdasarkan nomor. Pada sistem penetapan arsip ini, penyimpanan dilakukan dengan sistem penomoran. Nomoran ini digunakan sebagai ganti dari nama orang atau satu badan. Dan terakhir yaitu berdasarkan wilayah. Pada sistem penetapan arsip ini, penyimpanan dilakukan berdasarkan wilayah di mana surat tersebut berasal. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok wilayah dan kota atau kota. Tahap selanjutnya yaitu prosedur penetapan arsip ya. Prosedur penetapan arsip dibagi sebagai berikut. Satu yaitu meneliti arsip yang akan disimpan. Nah, di langkah ini adalah langkah awal di mana isi arsip akan diperiksa dengan baik sebelum disimpan. Ini penting untuk memahami jenis informasi apa yang terdapat di dalam arsip tersebut. Dan kedua yaitu mengelompokkan arsip. Setelah memahami isi arsip, langkah selanjutnya adalah pengelompokan arsip berdasarkan kriteria tertentu seperti subjek, tanggal, atau jenis dokumen. Nomor 3 yaitu meneliti kesesuaian lampiran. Langkah ini untuk memastikan bahwa semua lampiran atau dokumen terkait telah termasuk dan sesuai dengan arsip yang bersangkutan. Nomor 4 yaitu mengklasifikasikan arsip. Setelah mengelompokkan arsip, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikannya sesuai dengan sistem klasifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini memudahkan dalam pencarian dan pengambilan arsip di masa yang datang. Kelima yaitu mengindekskan arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Indeks adalah kunci untuk mengakses informasi dalam arsip. Dengan memberikan ciri khas atau tanda pada arsip seperti label atau kode unik membuatnya lebih mudah diidentifikasi. Tahap selanjutnya yaitu menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Nah, langkah terakhir ini adalah penyusunan arsip sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apakah itu seperti berdasarkan abjad, nomor, atau dengan kriteria lainnya. Ya, tahap ini memastikan arsip tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Untuk poin selanjutnya yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Nah, menurut Richard Butler,
Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor atau sekolah. Keempat asas itu semestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah satu, asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antara meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Selanjutnya yaitu asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Yang ketiga yaitu asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lainnya sebagai sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Yang keempat yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan di apabila di kantor apabila ada perkembangan baik pada pekerjaan atau maupun pegawai tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Nah, selanjutnya untuk poin selanjutnya itu keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, untuk pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini, terutama adalah siswa, baru dan siswa per kelas, per semesteran, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta, jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan ini, maka, dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa. Dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya. Untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua yaitu pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji yang berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Oke, baik, itu saja dari saya ya. Eh, Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.